mobilitas tinggi itu apakah harus pakai mobil atau masih bisa dijangkau dengan transportasi umum atau transportasi online? I see. Teori yang dulu tuh berpikir harus punya mobil di umur sekian lah. Iya. Kita Gen Z kan slow man. Gak apa-apa dong kita beli truk, nanti kita puterin ke Benar. playlist. Ya. Soalnya kan we listen, we don't judge. Tapi Walaupun bener banyak ya? polemik ya. Baterainya katanya juga sama aja. Apakah benar cita lingkungan? Audio Jungle. Selamat datang di podcast Talking by Mandiri Tunas Finance. Bersama gua di sini Azhar dari Baru Punya Mobil, dan kita bakalan ngomongin berbagai macam tentang otomotif, finansial, mobil impian, gimana caranya kita bisa beli mobil impian gitu ya. Pokoknya segala hal yang relatable, yang tentunya juga asik. Dan tentu saja kali ini kita juga bakal ngomongin hal yang relatable banget nih buat yang baru punya mobil juga gitu ya, atau yang baru mau punya mobil juga. Yaitu adalah sebenarnya kapan sih kita tuh sebenarnya cocok atau udah siap atau udah butuh beli mobil gitu ya. Dan tentu saja di sini saya tidak sendirian. Saya udah bersama dengan seorang pemudi Gen Z yang sangat berprestasi, teman-teman. Al bersinar. Pokoknya cahayanya menerangi Gen Z yang lainnya ya. Karena beliau ini adalah seorang top 14 dari Miss Universe Indonesia tahun 2024. Jadi baru banget. Dan ini dia Kak Fiori. Selamat datang Kak Fiori, welcome. Halo Kak Azhar. Halo. Gimana kabarnya Kak Fiori? Alhamdulillah baik. Kak Azhar gimana? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Ini kan lagi musim hujan gini, Ya, aman. main bindeng-bindeng dikit ya. Gak apa-apa Oke. ya, bindeng-bindeng dikit sahabat MT. Miss Universe bindeng itu nggak apa-apa ya? Oh gak apa-apa banget dong, Miss Universe gimana sih ya? Oke, agak-agak dua kata lucu soalnya Miss Universe bindeng itu kayak. Ya juga ya. Oke, teman-teman. Di depan kita udah ada Fiori gitu ya. Aku manggilnya Fiori aja aman ya. Boleh Vio, Biar- boleh Fiori, boleh. Biar dekat gitu kan, karena umur kita juga nggak beda jauh. Iya. Kan Gen Z nih teman-teman. Gen Z ala-ala ya, Gen Z Oke. Nah tadi kan kita bakal ngomongin Mm-mm. kapan sebenarnya penting beli mobil. Tapi Oke. sebelum ke situ, aku sebenarnya pengen tahu dulu, pengen kenalan dulu. Karena ini pertama kali saya ketemu juga ya teman-teman. Sebenarnya Kak Fiori sendiri udah punya mobil apa belum? Atau pengen beli mobil apa enggak? Oke. Aku kenalan dulu kali ya. Boleh. Sama apa ya bilangnya sahabat MTF ya. Halo sahabat MTF, salam kenal. Aku Fiori. Benar aku baru aja ikut kompetisi Miss Universe Indonesia dan keluar sebagai top 14. Tapi kalau dibilang berprestasi banget agak berat ya. Waduh. Kayak agak gimana gitu, takutnya dikirain medali emas gitu atau gimana. Tapi Gen Z- segitunya ya. Gen Z sekarang masih nongkrong di kafe loh, Kak. Maksudnya Kak Fiori sudah mendapatkan top 14 Miss Universe itu prestasi. Alhamdulillah kalau gitu. Semuanya juga bisa berprestasi. Oke. Lanjut kemana tadi mobil ya? Benar. Udah punya mobil apa belum? Terus emang pengen beli mobil? Oke. Kalau aku sendiri sebenarnya belum punya mobil. Oke. Ada. Tapi aku di rumah ada mobil yang bisa dipakai, mobil keluarga sih. Jadi, tapi bukan punya pribadi. Oke. Nah, tapi kalau gitu pengen nggak beli mobil? Karena pengen, tentu saja pengen ya. Pengen. Mm. Apakah butuh? Maksudnya emang kesehariannya ngapain sih gitu? Emang butuh Iya. mobil? Kalau keseharian aku sebenarnya freelance aja nih sekarang, jadi nggak yang tiap hari ke kantor atau Oke. ada tempat tertentu yang harus dikunjungi juga enggak. Tapi aku tiap ada produksi atau tiap ada kegiatan pasti mobilitasnya lumayan tinggi gitu ya. Jadi harus berpindah-pindah tempat dengan cepat gitu ya, karena Oke. kegiatannya nggak menentu Kak Benar, Azhar. benar. Jadi Iya, kayak iya. lebih apa ya, sering banget dapat proyek tahu bulat gitu loh, kayak Oke. besok tiba-tiba kesini besok kesini gitu. Iya. Aku denger katanya dulu di Mandiri Tunas Finance. Iya, Oh, berarti sekarang sudah tidak. sekarang sudah tidak. Dan full menjadi talent berarti ya. Bisa dibilang gitu lah, freelance model. Freelance model, menarik. Bisa nyanyi juga, denger nih. Iya betul. Kebetulan aku baru rilis single Ketiga, 1 bulan yang lalu. oh udah mau jadi satu album dong. Belum dong. Belum. Baru ada 3 lagu ya. Mungkin didoain aja. Semoga kalau feedbacknya bagus kita usahain lagi bikin karya-karya yang lain. Oke. Tuh, tadi dibilang gak berprestasi, tiba-tiba udah punya 3 single, tiba-tiba udah top 14 Miss Universe. Dan tadi kayak berarti mobilitas tinggi gitu ya, Iya. makanya pengen punya mobil gitu kan ya. Tapi emang gimana caranya Fiori tuh tahu apakah
udah penting nih, udah saatnya buat beli mobil atau enggak gitu kan. Kan sekarang masih pengen tuh. Tapi parameternya apa sih kira-kira penting buat beli mobil atau enggak gitu? Oke, sebenarnya kalau aku sebagai Fiori gitu ya, yang dari dulu misalkan dulu kerja di MTF itu sebenarnya punya mobil itu adalah sesuatu goals yang apa ya, ada rasa-rasanya kayak gue sukses nih kalau punya mobil gitu. Jadi itu sesuatu ada value-nya tersendiri Berarti gitu ya. Kalau ada kita- simboliknya juga ya? Iya, ada tadi ya? simboliknya menurut Kesuksesan aku gitu ya. dulu. Oke. Fiori yang dulu tuh berpikir harus punya mobil di umur sekian lah gitu supaya orang-orang tahu gue sukses dan lain-lain Asik, gitu. iya. Tapi sekarang Fiori jadi lebih mikir lagi, kebutuhan beli mobil itu nggak sekedar simbol itu aja, butuh apa enggak, dan butuhnya itu seberapa butuh. Oke. Kalau sekarang kan mobilitas memang tinggi, tapi aku juga masih menimbang-nimbang nih, mempertimbangkan beli mobil itu karena mobilitas tinggi itu apakah harus pakai mobil atau masih bisa dijangkau dengan transportasi umum atau transportasi online. I see. Tapi setahu aku bukannya kalau memang syuting gitu kan butuh pakaian yang banyak Ya, gitu ya segala betul. macam. Jadi kadang memang mobil juga bukan cuma alat buat pergi dari satu tempat ke tempat lainnya, kan, tapi naruh barang-barangnya juga yang udah bisa kita dapetin dari transportasi umum. Iya nggak sih? Betul. Ngerasain itu juga nggak? Benar, karena kalau tadi kan kalau pertama aku pikirnya butuhnya sebutuh apa gitu kan, dan ternyata benar tadi yang Kak Azam bilang, aku timbang-timbang kayaknya udah butuh banget nih, karena kebutuhannya udah sampai aku harus cepat sampai, lalu aku banyak bawaan dan lain-lain. Terus yang kedua yang harus diperhatikan juga adalah efisien waktunya, efisien efektifnya gitu. Kalau misalkan punya rumah dekat stasiun, punya kantor dekat stasiun juga. Beli di sini aja, oh enggak, kita lagi Kayaknya- promo ya, oke. Misal nih, kalau misalkan rumah dekat stasiun, kantornya juga dekat stasiun, ya ngapain beli mobil, kan lebih cepat transportasi Betul. umum dong kalau kayak gitu. Kos juga lebih Iya, rendah gitu lebih kan ya. rendah. Tapi kalau misalkan di case aku, mungkin case teman-teman yang lain juga lumayan jauh dari transportasi umum, terus juga kegiatannya kan berpindah-pindah tempat, yang mana nggak semua tempat produksi itu dekat stasiun MRT atau stasiun KRL kan. Jadinya kalaupun kita naik online misalkan kosnya jadi lebih tinggi. Jadi balik lagi harus dilihat juga efektif efisiennya itu dari berbagai sisi, dari kenyamanan, dari gampangnya kita mobilisasinya, sama itu tadi kosnya, biayanya. Iya. Sama ini kali ya. Nah, ini aku pengen nanya sebenarnya. Apakah pulang malam? Kan ini kerjanya sekarang freelance ya. Pulang larut malam itu juga jadi kebutuhan juga akhirnya gitu kalau punya mobil pribadi, karena transportasi umum ada batas waktunya. Iya, benar. Itu tuh kerasa juga. Iya, kerasa sih, karena misalkan kalau kereta tuh paling malam banget jam 12 dia kereta terakhir dari Bogornya ya gitu kalau nggak salah. Sedangkan kalau syuting kan bisa lebih dari itu, dan mungkin teman-teman yang sahabat MTF juga kerjanya lembur sampai tengah malam kan udah nggak ada transportasi umum. Betul. Ini kru-kru yang ada di sini pada lagi nggak biasanya lagi lembur ya. Iya. Karena 31 kah ini belum. Biasanya kalau udah akhir bulan mulai senyum lagi karena gajian. Oke. Apa ya tadi? Jadi lupa. Aku jadi kepikiran sesuatu. Ada kejadian yang mungkin unik atau bisa diceritain nggak, gara-gara mungkin pernah nggak pakai kendaraan pribadi kayak gitu-gitu, sehingga jadi pengen banget punya mobil gitu? Sebenarnya gini sih, kalau misalkan bawa barang banyak gitu ya, emang kerasa banget repotnya kalau pakai transportasi umum. Apalagi kalau rumah aku tuh lebih dekat ke KRL. Kalau KRL itu kan banyak transitnya ya, Kak. Aku tuh kalau misalkan naik KRL bawa banyak barang itu udah pasti repot, mood udah pasti jelek, nanti udah sampai lokasi udah pasti lepek, udah pasti nggak enak moodnya. Jadi berpengaruh banget. Sampai sepatu aku lepas juga pernah di KRL gitu ya. Maksudnya kayak saking chaosnya gitu. Iya. Aku soalnya pernah sih nemuin ada sepatu lepas di KRL. Punya aku kali ya. Sebenarnya bukan buat abang-abang KRL yang menemukan sepatu di Line Bogor. Sebenarnya bukan mendiskreditkan transportasi umum, tapi untuk beberapa pekerjaan dan beberapa case gitu ada masanya aku butuh kendaraan yang lebih efisien, yang lebih nyaman dan lebih cepat gitu. Jadi kan bentar, tadi kan butuh. Misalnya katakanlah aku udah butuh banget masanya. Apakah berarti aku udah saatnya aku beli mobil? Nah, balik lagi. Oke, apalagi nih? Karena di hidup ini selalu banyak opsi ya, dan banyak pertimbangan. Kalau aku biasanya pertimbangannya banyak banget. Udah butuh, misalkan, terus udah merasakan butuh keefisienan yang lebih juga. Balik lagi kita harus mikirin diri kita udah mampu atau belum. Keadaan finansial kita udah sampai sana atau belum. Betul. Oke, kebayang. Jadi
nggak cuma ngomongin butuhnya aja gitu ya, tapi sebenarnya kita juga harus tahu kitanya mampu atau enggak. Berarti kayak gitu ya. Iya, karena kalau misalkan kita memaksakan diri gitu, misalkan aku harus punya mobil banget nih, tapi dari sisi income aku ternyata belum stabil, terus misalkan aku juga belum punya dana darurat, untuk sehari-hari juga masih sering nggak sesuai plan, jadi itu kalau bisa jangan dulu, karena untuk punya mobil menurut aku finansial kita tuh harus stabil ya, harus diplanningkan gitu. Tadi kan udah pengen beli mobil, berarti finansialnya sudah cukup dong. Gimana ya? Spill dong penghasilan dari Miss Universe. Gak usah diomongin, tapi tutupin aja mulutnya. Berapa ya? Ada deh. Oh, 3 digit teman-teman. Siapapun di sini jadilah Miss Universe. 3 digit, Allahu Akbar, gitu ya. Oke. Soalnya tadi aku udah mikirin kalau pengen beli mobil segala macam, kayaknya Miss Universe tuh udah langsung kepikirannya beli Alphard gitu nggak sih? Oh my god, pengen banget sih. Pengen banget sekalian drivernya juga kalau bisa. Sekalian driver ya, oke. Iya. Soalnya kan tadi biar nggak lepek segala macam. Oke. Tapi tadi teman-teman berarti kalau boleh aku rangkum ada 3 mungkin. Teman-teman Gen Z nih yang udah punya penghasilan, biasa kan kayak pengen menunjukkan bahwa saya sudah berhasil. Penting untuk dilihat bahwa jangan langsung beli mobil gitu aja ya. Tadi bahwa butuh atau enggak, kemudian juga finansialnya udah cukup atau enggak gitu, dicek ke diri sendiri. Dan tadi satu lagi adalah efisien, betul. Apakah itu benar-benar istilahnya mungkin bikin jadi produktif ya gitu, emang dipakai. Mobilnya juga kayak aku mungkin kebutuhannya cuma mobilitas doang, karena ini nggak perlu yang gede-gede banget deh, kayaknya bisa juga cukup. Atau yang lebih mikirin dia kosnya, perawatannya gimana, perawatan mobilnya tinggi apa enggak, harus sering maintenance enggak, terus bensinnya irit enggak, dan sebagainya. Kayaknya itu sebenarnya harus dijadiin pertimbangan deh. Betul, dan tadi juga sebetulnya kayak kalau kita naik transportasi umum, kebetulan pekerjaan kita bikin butuh mood kita yang bagus kan, di depan kamera segala macam kan, kalau itu ternyata mempengaruhi juga kan jadinya lebih efisien atau efektif memang kalau pakai kendaraan pribadi. Nah, kalau gitu apa yang kalau yang kriteria yang kayak udah gak usah beli mobil dulu deh gitu, gak usah maksain dulu deh, itu apa sih gitu? Kalau aku mungkin ngelihatnya kalau masih bisa ada opsi lain gitu ya, misalkan prioritas lain juga. Oke, gini dulu deh, ada opsi lain, maksudnya adalah kalau kamu nggak punya mobil, kamu masih tetap bisa kerja dengan baik, masih bisa sampai ke tujuan dengan baik dengan transportasi lain, dengan opsi lain. Mungkin contohnya gini kali ya, ada orang yang tinggal di suatu tempat yang antah berantah, kemudian tiba-tiba kerjanya di kota, misalnya di Jakarta gitu ya, kemudian kebetulan nggak ada line kereta, kemudian misalnya kendaraan online juga sedikit, mungkin gitu-gitu ya, lebih ke arah situ ya. Lebih ke kayak kalau masih bisa pakai, aku mikirnya kalau masih bisa pakai umum atau online dan kosnya kalau dihitung-hitung masih lebih kecil daripada kendaraan pribadi, mungkin belum saatnya beli mobil. Kebayang. Tapi kalau misalkan udah hitung kos bolak-balik pakai transportasi umum dan online, tapi ternyata kosnya sangat besar dibandingkan kalau misalkan kita bawa mobil, hitung-hitungan bensin, ya mungkin saatnya beli mobil. By the way, teman-teman, dari tadi ini kan Fiori ngomongin hitung-hitungan mulu ya, karena backgroundnya jurusan apa Kak Fiori? Apa nih? Background apa nih? Ya, benar. Saya kaget barusan. Karena ternyata jurusannya jurusan ngitung, teman-teman. Iya nggak? Betul, aku dari statistika. Statistika. Bisa jadi Miss Universe. Itu udah dikalkulasikan berarti ya. Probability-nya, resikonya gitu ya. Hidup ternyata nggak nyata aja. Oke, itu kok. Oke, siap. Tadi sorry, baru satu. Apakah ada opsi lain atau tidak gitu ya? Kemudian dihitung apakah memang lebih efisien kalau pakai opsi yang lain gitu secara cost. Terus yang kedua ada lagi ya? Yang kedua, kalau misalkan penghasilan kamu masih ngepas gitu ya, misalkan dalam artian kamu belum punya tabungan, kamu belum punya dana darurat, atau dari gaji kamu misalkan belum bisa menyisihkan sekian persen untuk bayar cicilan. Hal-hal yang kayak gitu harus diperhatikan. Jangan sampai nanti kamu beli mobil udah DP tapi gak bisa nyicilnya, atau nanti mandet-mandet bayarnya, atau malah jadi pinjol. Itu kan nggak banget ya, jangan sampai. Betul. Wah, iya sih. Karena emang beli mobil itu nggak cuman beli satu kali sebetulnya. Ya ada bahan bakarnya, belum maintenance-nya, pajaknya gitu ya. Jadi emang kalkulasinya bahkan nggak sekedar uangnya udah cukup buat cicilannya atau enggak ya, tapi pikirin sampai ke sana juga. Jadi nggak nanti kalau misalkan rusak terus tiba-tiba harus
bayar sekian juta Mm-mm. untuk biaya bengkel dan segala macam, itu harus Betul. diperhitungin juga sih. Jadi kalau memang cukupnya buat motor karbu ember ya itu dulu aja Wait, ya teman-teman. what? Iya, Jangan nggak masalah apa-apa, mobil. nggak apa-apa banget Santai, loh, iya nggak sih? santai. Iya. Kita Gen Z kan slow man. Bener nih, Slow bukannya Gen Z aja. itu takut dijudge ya, makanya pengen menunjukkan gitu, nggak, justru slow. Slow aja. Maksudnya kayak jangan sampai hidup lo ditentuin sama ekspektasi orang lain. Oke, nggak Kita suka. santai aja. Soalnya kan we listen, we don't judge. Nah, Asik. itu dia, we don't judge. Jadi, yaudah kalau misalkan sanggupnya motor aja dulu. Benar. Atau sanggupnya online dulu. Justru Umum yang aja. keren itu adalah yang bisa mengambil keputusan dengan baik ya. Nah, Bukan itu yang dia. pakai mobil bagus gitu kan. Betul. Pesan hari ini, teman-teman. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Paham. Paham. Oke. Udah tadi 2 atau ada lagi? Ciri-ciri Um, jangan beli mobil. Bukan belum penting lah buat Gen Z beli mobil gitu. Misalkan Tadi mungkin buat gaya-gayaan kali. Iya, maksud aku kayak tadi yang pertama butuh kebutuhan, terus kondisi finansial, terus apakah emang kamu itu membutuhkan mobil atau benar-benar untuk gaya-gayaan aja, itu Oke. dipertimbangin juga. Oke, walaupun Terus tapi kalau aku pengen gaya-gayaan dan sebenarnya secara finansial oke. kalau kamu tajir, nggak Oke. apa-apa sih. Maksudnya kayak Oke. kalau misalkan kondisi finansialnya oke banget dan kamu mau gaya-gayaan, mau punya mobil 2, 3, 10 juga nggak apa-apa ya. beli Asal bis, jangan beli truk, bebas ya. bebas. Oke, Kalau nggak oke. apa-apa ya. Maksudnya kayak maksud aku di sini adalah pengen ngasih tahu ke teman-teman semua, jangan sampai beli mobil itu karena tuntutan kiri kanan doang. Jangan sampai bener banget itu. karena kata-kata orang doang, tapi Iya. benar-benar kamunya butuh dan harus menyelesaikan semua hal-hal primer dulu baru beli mobil, karena kebutuhan Iya, kan iya. banyak ya. Soalnya aku Prioritasnya ngerasain dulu. nih, karena kan aku generasinya agak lebih tua dikit, agak Dikit nyerempet kan, sih. millennials gitu kan, zillennials gitu, Hmm. dan memang masih terpengaruhi sama paham-paham gitu ya dari orang-orang yang dahulu yang bilang kalau udah kerja harusnya ngasilin sesuatu dong. Apa Iya. jadi apa nih kamu kerja Bener. gitu? Salah satunya ya kendaraan memang gitu. Cuman memang aku pribadi juga melihatnya gini ya. Mungkin agak mirip gitu ya pemikiran kita adalah oke kita seneng bangga bisa beli mobil, tapi akan jauh lebih malu kalau mobil ditarik sama penyedia keuangan ya nggak? Tiba-tiba ditarik aja kan, Iya. kayak Bu mobilnya udah nunggak nih 3 Benar. bulan, kita ambil ya, jangan sampai Benar. gitu. Jadi kayak teman-teman semua kalau beli mobil lihat dulu, kalau masih ada prioritas yang lebih penting, misal pendidikan misal, atau keluarga, Ya. atau harus ada biaya kesehatan yang mungkin lebih utamakan di situ dulu, karena kendaraan tuh termasuk tersier sebenarnya dan masih ada opsi lain. Betul. Tersier ya, Mm-mm. bukan primer, bukan sekunder, bahkan tersier. Menurut aku mungkin sekunder bisa dikategorikan Oke, sekunder mungkin lain. kalau agak turun ya ke sekunder. Iya. Nggak primer, Nggak, iya nggak? masih Tetap bisa hidup. tanpa mobil. Betul, bisa kerja dan segala macam. Iya. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya emang agak sedikit beda ya. Kalau kebutuhan tadi misalnya kalau dari Fiori itu mobilitas, kalau dari aku tuh lebih ke kayak nggak tega bawa keluarga. Kalau misalnya naik motor hujan-hujanan ramean gitu-gitu, jadi udah ada kayak mikirin anak gitu-gitu sih. Lo Mungkin kan udah punya anak. di tiap kota ada. Wait, what? Takut banget. Bercanda, teman-teman bercanda. Udah ada satu kebetulan. Oke. Dan ya gitu lagi musim hujan gini tuh mulai Jadi lebih ke kerasa keluarga banget, ya. betul. Mungkin teman-teman juga di sini ada yang sama gitu ya. Dan akhirnya jadi terlintas pengen beli mobil. Iya, ya. Tapi- Mungkin itu bedanya sih, kalau misalkan yang udah berkeluarga pasti ada pikiran untuk membuat keluarga nyaman gitu Benar, ya. benar. Iya, benar. Nah, tapi kalau gitu, kalau misalnya ternyata udah butuh atau udah penting buat beli mobil, lanjutnya adalah beli mobilnya gimana? Nah, lebih baik. Belinya nyicil atau kredit gitu ya, atau tunai aja gitu, cash. Oke. Menurut Firman. Cash atau kredit? Mm-mm. Sebenarnya aku kalau disuruh milih, aku sebenarnya lebih milih kredit. Lebih milih kredit. Betul. Oke, kenapa tuh? Karena kalau kredit kan kita nggak langsung bayar semuanya di depan, jadi cash flow kita masih bisa diatur ya. Kita kayak nggak harus nabung yang sampai berapa ratus juta, terus kita beliin mobil langsung plug gitu kan cash. Oke. Kalau kredit kan kita ada DP-nya, terus Hmm. kita angsur tiap bulan dengan tenor yang ditentukan, ada jangka waktunya. Jadi kayak lebih santai. Balik lagi kan, Gen Z kan santai ya. Jadi kayak kita dapat mobilnya, Cicil. tapi cicil aja dulu. Iya, gitu menikmati kan. gitu kan, Iya, sambil sambil berjalan, sambil berenjoy, Nanti kebayang. lama-lama tiba-tiba udah lunas. Gitu. Berarti kalau gitu, tadi aku sedikit tarik dikit gitu ya. Ternyata berarti kalaupun nyicil, jangan langsung dihabisin uangnya gitu kan berarti kan ya? Iya, aku lebih ke situ sih sebenarnya. Malah kayak karena kebutuhan kita tuh banyak kan. Benar, Jadi benar, kalau bisa kalau membeli sesuatu jangan sampai cash flow kita keganggu. Iya, betul, Jadi betul. kalau kredit tuh menurut aku pilihan yang paling bagus sih, paling best. Oke.
Jadi aku milihnya kredit sih. Oh iya. Jadi tapi gini ya, berarti kan kalau misalnya contohnya berarti gini ya, misalnya aku punya uang 100 juta. Jadi lebih baik jangan dihabisin langsung gitu ya. Maksudnya kenapa lebih memilih kredit? Misalnya DP-nya udah 50 juta sehingga kita punya simpanan 50 juta tadi gitu ya. Betul. Kebayang. Kalau Jadi mikirnya gitu. Karena gini, menurut aku cash itu sesuatu yang bervalue ya. Kalau aku lebih suka punya uang banyak, misalkan setengahnya jadikan DP, setengahnya kita investasiin lagi. Jadi kayak kita uangin lagi, kita puterin lagi. Makanya aku bilang tadi, aku bukan certified financial planner ya, tapi penting kita untuk merencanakan keuangan kita tuh harus dipakainya kemana-kemana. Makanya betul. untuk Gen Z menurut aku kredit cocok gitu. Jadi sisa uangnya bisa diinvest dulu, nanti hasil investnya dipakai buat nyicil. Oh iya. Dipakai lagi buat nyicil. Tapi itu yang salah satu yang aku suka banget ya, maksudnya Gen Z itu tuh sangat melek finansial kalau aku lihat. Jadi lebih melek daripada generasi yang di atasnya gitu. Oh iya, bisa jadi ya. Iya. Atau kalau Fior karena jurusannya statistik ya. Atau karena obrolan sama geng sebenarnya udah nyampe ke situ juga sebenarnya. Mungkin dari kecil dibiasakan menabung gitu ya. Kalau dulu kan kita taunya nabung aja gitu di celengan gitu. Kalau sekarang makin lama makin belajar, ternyata kalau nabung doang kan bisa mengurangi nilai dari uang itu sendiri. Jadi sekarang lebih ke investasi. Makanya kalau bisa kredit aja. Jadi uang kalian yang ditabung itu kita invest dulu, nanti hasil investnya dipakai buat nyicil. Betul. Jadi kan untung dong. Benar. Kalau gitu berarti jangan sampai juga maksain nyicil dengan adanya cuma sejumlah untuk DP dihabisin semua ya, jangan juga. Iya, jangan. Nggak smart dong jadinya ya. Jangan. Tadi tuh kerennya adalah disisain, sisanya diinvest sehingga bisa ngasilin lebih gede lagi buat bayar cicilannya tuh. Kalau bisa kayak gitu canggih banget. Bisa. Tapi kenapa nggak cash? Cash tuh oke juga nggak sih? Cash oke juga. Maksudnya kalau misalkan dipikir-pikir, kalau punya cash enaknya adalah ya udah ini punya gue seutuhnya gitu ya, mobilnya udah jadi milik kita, terus jadinya nggak mikirin cicilan lagi. Tapi masalahnya adalah nggak semua orang punya uang segitu banyak di depan gitu, dan untuk menghasilkan uang segitu banyak kan harus nabung beberapa waktu ya, dan jangka waktu itu mungkin bisa lebih dari setahun 2 tahun di saat kita butuhnya mungkin mobilnya sekarang. Jadi maksud aku adalah kalau misalkan memang kita belum punya uang sebanyak itu ya kita ada opsi lain, yaitu kredit. Tapi kalau memang udah ada uangnya sekian banyak itu dan tidak perlu nabung lagi, misalkan udah ada dana-dana yang lain, cash flow nggak keganggu, ya cash is okay. Bener. Aku baru ngeh banget tadi ya, karena Gen Z itu ya tadi kerja mungkin belum lama gitu kan ya, sehingga baru 5 tahun. 5 tahun paling lama gitu ya, sehingga memang harusnya aset yang dipunya belum sebanyak itu sehingga bisa beli cash juga sebetulnya. Maksudnya mungkin kalau aku ngobrol sama bapak-bapak di sini mungkin ya uangnya mungkin udah ratusan juta bisa beli cash aman ya, nggak terganggu ya. Oke, kebayang. Kita kan ngomong buat teman-teman secara umum ya, mungkin ada teman-teman kita yang Gen Z juga, tapi misalkan pekerjaannya memang udah wow, terus bisa beli cash. Jangan semerta-merta ngelihat si A bisa beli cash, gue juga harus enggak. Karena kita jangan banding-bandingin sama orang lain. Jadi lihat ke kemampuan finansial kita. Karena kita nggak tahu mereka mungkin orang tuanya tajir, atau mungkin mereka udah ada usaha lain, atau mungkin mereka emang safety net-nya udah banyak dari dulu. By the way, aku juga beli mobilnya nyicil. Oh ya. Betul. Dan bener nggak? Benar, dan punya prinsip kayak aku sempat cerita di episode sebelumnya, teman-teman nonton episode sebelumnya. Itu aku tuh prinsipnya beli mobil ini harus bisa menghasilkan sehingga cicilannya dia bayar sendiri sama mobilnya gitu. Salah satunya adalah aku bikin konten baru punya mobil gitu. Nonton kontennya guys. Jadi muter ke situ gitu. Jadi beli mobil juga untuk sesuatu yang produktif gitu ya, jangan cuma konsumtif doang. Oke, kebayang. Nah, sekarang tuh jadi kalau di Talking by Mandiri Trust Finance tuh ada segmen yang namanya Talk to Me. You talk, me bertanya. Me itu siapa? Kamu? Iya, oh gitu. Saya. Bukan mie instan ya, me. Nah, jadi nanti ceritanya gini. Di sini aku bakal ngasih 2 pilihan. Oke. Dan nanti Fiori silakan memilih mana yang paling cocok dengan Fiori. Okay. Tapi nggak boleh mikir dulu, harus cepat. Harus cepat. Iya. Seberapa cepat? Misalnya gini, Apple atau Android. Nah, misalnya kayak langsung. Oh, tadi kan agak nge-lag dikit gitu. Nggak boleh mikir. Bukan bocah-bocah kosong kan ini kan? Nggak dong. Oh yes. Miss Universe bukan bocah-bocah kosong. Oke. Yang pertama. Oke. 5-seater atau 7-seater? 7-seater. 7-seater? Bentar, cewek 7-seater. Maksudnya kayak aku juga mikir, tadi kan ngomongin keluarga, aku mikir aku punya adik banyak.
Oh, punya adik banyak. Kalau kemana-mana enaknya satu mobil aja gitu ya. Jadi mungkin 7 seater sih. Jadi sekaligus ya, jadi satu mobil tapi bisa dipakai buat Iya. rame-rame banyak-banyak gitu ya. Nggak kepikiran yang lebih gede lagi? 9 gitu. seater kayak gitu-gitu? Truk sih gitu. Beli truk. Ada nggak Gen Z beli truk ya itu? Gak apa-apa dong kita beli truk, nanti kita puterin ke Bener. logistik. Pick up lah minimal lah, pick up Iya. dulu. Oke, yang kedua. Oke. DP gede atau tenornya panjang? Tenor panjang. Tenor panjang. Yes. Lebih suka tenor panjang. Kenapa? Tenor panjang tuh biasanya jadinya cicilan kita jadi lebih kecil. Walaupun mungkin jadi panjang misalnya ya, tapi kalau Lebih aku terjangkau mikirnya- gitu ya, day to day-nya Iya, gitu. mungkin jadi lebih terjangkau karena balik tadi aku kan freelance juga. Kalau direlatin ke diri sendiri untuk DP besar mungkin agak susah dan Oh, benar. gimana Ngumpulinnya kan gitu ya. Jadi ngumpulinnya iya. di awal. Nah, ini yang agak beda sih. Aku jujur agak kaget teman-teman karena di pikiran bapak-bapak yang sudah punya anak dan anaknya tumbuh kembang sekolah gitu, mikirin berapa tahun lagi SMA, waktu tuh serasa kecil gitu, nggak boleh nyicil panjang-panjang. Tapi kalau Gen Z kan masih muda, masih segar, sepertinya saya bisa kerja 10 tahun yang akan datang gitu kan pasti pikirannya kan kayak. Iya mungkin gitu ya. Iya, kebayang. Oke, menarik. Yang ketiga, ini udah mulai spesifik. Apa tuh? Mobil Jepang atau Eropa? Jepang. Oh, bukan Eropa. Bukannya Gen Z Jaksel gitu kayak sukanya BMW tua gitu enggak? Jepang sih. Jadi nanti kita bisa jual dengan harga lebih. Oh, balik lagi selalu hitung-hitungannya ini ya. Ekonomis gitu ya. Maksudnya bener. pilihannya harus cerdas dalam artian keuangan ya berarti Iya ya. benar sih. Oke, memikirkan harga jual kembali berarti ya. Iya. Oke. Nah, Karena nanti bosan terus pengen kita ganti. biasanya Gen Z emang bosenan. Jadi ya. Iya, jadi 3 tahun, 5 tahun mungkin udah pengen ganti mobil lagi gitu ya. Kecuali Iya, kalau mungkin mungkin ya. mau dipinang lama kayak. Oke. Mobil Jepang. Tapi jadi penasaran. Tertarik nggak sama mobil Korea atau mobil Cina gitu sekarang? Kan lagi hype tuh. Iya, lucu-lucu ya. Lucu-lucu. Ya tertarik sih Tertarik. aja. Tapi kan tadi nggak ada di pilihan. Ya, oke. Siap. Next kita pertanyakan ya. Oke, sekarang mobil konvensional atau mobil listrik? Listrik. Wih, Gen Z Mobil. sekali teman-teman. Cinta lingkungan. Oh enggak, kenapa mobil listrik? Ya cinta lingkungan benar. Oh, betul. Satu. Tapi Walaupun beneran banyak polemik ya mengenai mobil listrik, apakah benar cinta lingkungan karena baterainya katanya juga sama aja mengotori lingkungan. Tapi Gen Z suka hal baru mungkin ya. Aku mikirnya gitu kayak ya kalau udah saatnya kita beralih ke listrik ya kenapa enggak? Oke. Tapi beneran ya? Beneran maksudnya kayak pengen biar dunia ini lebih baik gitu tuh. Gen Z tuh ini ya, aware ya gitu. Aware sih. Aware. Aku aware sih. Ada nggak Gen Z yang di rumahnya bakar sampah gitu dong sih? Nggak pernah. Emisi karbon gitu nggak ada ya kayaknya. Aku nggak sampah sih. Iya aman. Buang sampah selalu udah di tempatnya gitu ya. Keren Ya, sih. pasti Aman ya. Oke, sip. haruslah. Nah, ini yang kelima agak nggak otomotif dikit nih. Nah, yang Apa tuh? selanjutnya nih. Nyanyi atau model? Sekarang modeling. Modeling, pilih. Yes. Walaupun tadi udah punya 3 single. Iya. Kenapa? Betul. Lebih suka modelingnya kenapa? Apa ya? Untuk sekarang aku lebih happy di sana, lebih enjoy sih kalau modeling. Mungkin karena lagi ramenya juga di situ ya. Jadi modeling. Oke, ya ini dia catwalk dari Fiori. Silakan. Enggak ya. Oke. Dua terakhir nih. Pilih keluarga atau karir? Keluarga. Keluarga. Yes. Apakah itu yang menyebabkan Fiori resign dari kantor? Kalau resign dari kantor kita nggak tahu ya. Oke. Sebenarnya lebih ke aku pengennya punya kehidupan yang lebih dekat sama keluargaku, I see. lebih bebas lagi, Ya, lebih ya. free. Jadi segala sesuatunya aku atur sendiri. Oke. Makanya sekarang beralih ke freelance. I see. Tapi walaupun milik keluarga ya, tapi sebenarnya karir sebagai Miss Universe-nya tetap punya misi yang kuat juga. Tetap ya. Tetap Tapi ya? kalau misalkan disuruh pilih keluarga atau karir, kayaknya aku lebih pilih keluarga sih. Karena gitu? keluarga sampai kapanpun. Karir bisa dimulai kapanpun lagi gitu. Wis. Tapi sayangnya sudah berkeluarga ya. Ya kan, betul? Betul, aku udah punya suami. Sudah punya suami. Berapa? Satu dong. Satu, oke, Oh my siap. god, pertanyaan apa itu? Barangkali kita nggak tahu, nanya aja. Anak sudah punya? Belum. Oh belum, tapi adik banyak tadi ya. Adik banyak. Oke, sip. Suka ikut-ikut gitu kalau berangkat kemana? Iya, Oh. makanya sering Oh, liburan bareng. oke, menarik, seru juga ya. Terakhir, tadi tapi udah kelihatan sih, kayaknya ya jawabannya. Pilih cash atau kredit? Kredit. Kredit? Iya. Iya tadi ya, sesuai ya. Karena belum cukup uangnya beli cash kan. Oke. Lebih ke situ.
lebih ke situ ya. Kalau udah Kayaknya sebulan mungkin aku cash. Kalau uangnya udah Iya, gitu ya, ngeluarin iya. berapa ratus juta kayaknya biasa aja ya. Tapi kalau bisa dibilang banyak orang kaya-kaya malah dia milih kredit tau. Oh gitu? Orang yang tajir-tajir kayaknya aja tuh sama teman-teman prioritas. No. Biasanya tuh mereka memilih kredit kan itu tadi. Bisa Tidak diputer. menurut cash flow, bisa diputer. Kebayang. Iya ya. Yes. Enak ya kalau punya uang banyak ya, ada pilihan gitu. Iya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara dan keren banget sih, seru banget. Maksudnya aku pribadi tadi dapat banyak insight gitu ya. Ternyata dari point of view orang-orang yang lebih muda gitu ya. Ya aku juga mungkin mewakili dari point of view yang agak lebih tua dikit gitu ya. Ternyata agak sedikit beda pemikiran kita. Tapi tadi kita udah dapetin kapan kita harus beli mobil gitu ya. Udah penting atau belum, udah butuh atau belum. Kapan juga sebenarnya gak usah maksain kayak gitu ya. Terus juga ya ada tips and trick dari pengalamannya Fiori juga. Jadi terima kasih banyak Fiori sudah datang ke sini. Thank you juga sahabat MTF udah dengerin. Semoga bermanfaat dan Kak Ajak semoga nggak kapok yang udah ngaku kesini. Oke. Ada kata-kata buat Gen Z, Gen Z terakhir. Aduh, kata-kata ya buat Gen Z. Jangan bandingkan hidup kalian dengan orang lain karena kita punya kehidupan sendiri dan harus bisa capai mimpi sendiri dengan cara kita masing-masing. Asik, tinggal dikasih musik jedak-jeduk aja ya itu ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, di follow juga sosial medianya Mandiri Tunas Finance. Dan kalau kalian ada pikiran topik-topik apa yang bakalan kita bahas ke depannya, pengen dibahas, aku pengen bahas gimana caranya beli mobil impian atau misalnya segala macam hitungan, silahkan taruh kolom komentar, boleh juga DM IG-nya Mandiri Tunas Finance. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Azhar, bye-bye. Audio Jungle.